Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Akbar Damanik dengan NPM 2108260057. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Sindrom Metabolik dari blog Endocrine, Metabolism and Nutrition. Yang pertama, kita masuk ke pembahasan definisi. Sindrom metabolik merupakan sekumpulan gejala berupa obesitas sentral, hipertensi, gangguan toleransi glukosa, dan dislipidemia yang dapat berkembang menjadi diabetes mellitus atau DM tipe 2, stroke, penyakit kardiovaskular, dan juga mortalitas. Selanjutnya kita bahas di etiologi. Etiologinya itu ada dua. Yang pertama, gangguan fungsi sel beta dan hipersekresi insulin untuk mengkompensasi RI. Hal ini memicu terjadinya komplikasi makrovaskuler atau misalnya itu komplikasi pada jantung. Kemudian yang kedua, kerusakan berat sel beta. Ini menyebabkan penurunan progresif sekresi insulin sehingga menimbulkan hiperglikemia. Hal ini menimbulkan komplikasi mikrovaskular atau misalnya itu nefropati diabetik. Selanjutnya masuk ke pembahasan faktor-faktor. Yang pertama dibahas dulu faktor yang tidak dapat dimodifikasi, itu ada 3. Yang pertama usia, jenis kelamin, dan juga genetik. Selanjutnya faktor yang dapat dimodifikasi, yang dia itu ada lingkar pinggang, asupan gizi, intensitas aktivitas fisik, merokok, dan juga psikologis. Selanjutnya kita bahas materinya itu tentang gejala klinisnya. Ada beberapa gejala klinis. Yang pertama itu dia perutnya membuncit. Yang kedua dia sering merasa haus. Ketiga frekuensi buang air kecilnya itu meningkat. Keempat tubuhnya itu mudah merasa lelah. Kelima itu dia ada terasa sakit kepala. Keenam itu dia merasakan pegal-pegal. Dan yang terakhir itu dia merasakan sesak nafas. Kemudian untuk tata laksananya itu yang pertama kita bahas farmakologinya. Untuk obat kolesterol bisa dikasih dia simvastatin, iovastatin, atorvastatin, dan juga rosuvastatin. Kemudian untuk obat hipertensinya itu dia bisa diberikan hidroklorotiazid, kemudian klortolidon, sama indapamid. Selanjutnya untuk obat diabetes itu dia bisa diberikan obat metformin. Kemudian untuk farmakologinya yang terakhir itu dia ada bedah bariatrik. Ini yaitu bedah prosedur medis yang bertujuan untuk membantu menurunkan berat badan pada orang dengan obesitas. Prosedur ini dilakukan dengan memodifikasi sistem pencernaan, biasanya itu lambung dan terkadang usus halus. Ini untuk mengatur berapa banyak kalori yang dapat dikonsumsi dan juga diserap. Selanjutnya masuk ke tata laksana non-farmakologinya. Itu ada beberapa. Yang pertama itu dia menurunkan berat badan dengan diet yang sesuai, kemudian melakukan olahraga secara teratur, lalu dia menghindari konsumsi berlebihan terhadap karbohidrat, lemak jenuh, dan juga gula, mendapatkan tidur yang berkualitas atau tidak kurang tidur dan tidak ada gangguan tidur. Kemudian dia menghindari atau berhenti terhadap rokok. Selanjutnya dia mengelola stres karena kadar kortisol yang tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan trigliserida, gula darah, dan juga tekanan darah. Kemudian masuk pembahasannya itu komplikasinya. Komplikasinya itu ada beberapa. Yang pertama dia ada myocardial infarction. Kemudian yang kedua ada cerebrovascular accidents. Yang ketiga dia ada heart failure. Yang keempat dia ada diabetes mellitus. Kemudian yang terakhir dia ada erectile dysfunction. Selanjutnya masuk ke pembahasan terakhir yaitu prognosisnya. Prognosis pasien dengan sindrom metabolik ditentukan oleh tingkat keparahan komponennya dan komplikasi kardiovaskular. Komplikasi kardiovaskular memprediksi prognosis yang buruk pada pasien dengan sindrom metabolik dan resiko komplikasi kardiovaskular diperkirakan akan meningkat. Pasien dengan sindrom metabolik memiliki resiko kejadian kardiovaskular lebih dari 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami sindrom metabolik, yang memprediksi prognosisnya itu buruk.
Kemudian untuk referensinya saya dapat dari tiga referensi referensi berikut. Yang pertama dari Swarup S. Ahmed. Kemudian yang kedua saya dapat dari Adrian Jah H dan Adam J, ini 2006. Kemudian itu dia pengertian epidemiologi dan kriteria diagnosis. Kemudian yang terakhir saya dapat dari Saklayan MG, ini The Global Epidemic of the Metabolic Syndrome. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.